Pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kausar Management. Dan pemirsa, kita masih berbicara tentang bagaimana mengembangkan bisnis melalui media. Karena memang media saat ini adalah satu hal yang sangat erat di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan media tidak hanya untuk orang yang bisa, tapi dari usia terkecil pun, usia sangat muda, usia sangat belia itu sudah menggunakan media. Artinya tidak semua orang bisa, dalam arti mereka yang memilah dan memilih mana yang harus mereka konsumsi. Tapi nyatanya di era sekarang ini anak-anak kita pun sudah sangat dekat dengan media. Kita sebagai orang tua berarti harus memiliki peran yang besar ya dalam memilah dan memilih konsumsi apa yang baik untuk anak-anak kita ataupun tidak, karena media bisa memiliki dampak yang positif ataupun yang negatif. Nah, pemirsa, kita masih berbincang tadi dengan Kang Ervan dan juga Mas Atang mengenai bagaimana kemudian konsultan public relation ini juga ternyata sangat berperan aktif dalam mensosialisasikan program-program pemerintah, brand, produk, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana jadinya Mas Atang tentang produk-produk yang mungkin mereka adalah benar-benar baru, begitu ya, dan kemudian mereka tidak cukup percaya diri karena merasa, ya mereka mau mulai bisnis, tapi apakah ini memang layak ya, bingung banget gitu ya. Kayaknya kalau kita bicara baju, kayak baju yang lebih biasa dari produk kita pun kadang-kadang suka lebih terkenal dibandingkan dengan milik kita yang kita sudah lihat kualitasnya gitu ya, dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya kriteria produk ini mudah dijual dan tidak? Oke, sahabat-sahabat entrepreneur yang mulai bisnis ya, mungkin ini akan jadi masukan, ini akan menjadi masukan buat teman-teman semua. Ketika memiliki bisnis, ide bisnis itu gimana cara untuk memasarkan supaya bisnis teman-teman semua diterima oleh masyarakat. Ini saya akan memberikan beberapa slide. Nah, yang pertama, ini ada beberapa strategi branding ya. Ketika ingin membuat sebuah brand, kita harus, yang pertama harus menentukan target yang brand tersebut siapa gitu. Misalkan kita ingin mengeluarkan brand baju. Baju ini untuk siapa sih? Untuk perempuan, anak muda. Oke. Perempuan, anak muda itu kita fokuskan targetnya ke situ pasarnya. Jadi jangan melenceng gitu. Nggak boleh luas. Mau luas silahkan, tapi siap-siap persaingannya siapa. Kita harus melihat siapa yang rival kita siapa nih. Mereka menggunakan media apa. Kita harus sudah tahu itu. Tapi kalau misalkan kita benar-benar baru, otomatis lebih bagus. Saya sarankan fokus satu aja dulu. Nanti baru meluas gitu. Karena sekarang kan banyak banget ya brand baju di mana-mana gitu. Dan supaya fokus, nah kita harus juga memiliki desain yang bagus, yang unik gitu, yang membuat pasar Anda menyukainya. Misalkan bisnis baju untuk baju seragam, misalkan bukan seragam ya, couple ya. Contohnya baju couple yang mungkin yang unik-unik kayak gitu. Terus yang kreatif-kreatif itu kita bikin supaya anak-anak muda itu tertarik. Karena Mbak Irma, yang namanya brand itu apa manfaatnya saya memakai brand Anda? Itu yang jadi penting. Pertanyaan consumer ya, jadi pertama, betul. Apa untungnya saya memakai brand yang Anda jual gitu? Itu yang harus mulai terpikir tuh. Jadi lebih cantik kalau menggunakan produk saya gitu ya. Pertama kecantikan 10%. Ada yang pakai hijab. Hijab biasa aja, tapi karena brand itu hijab bisa menjadi mahal harganya. Betul, sama betul kan? sekali. Ada Jadi yang mahal. jual tas. Tas biasa aja, tapi karena brandnya tas tersebut menjadi mahal. Bukan air putih aja gitu ya? Air putih aja. Air putih rasanya biasa saja. Mungkin di rumah juga banyak, tinggal bikin air putih ya dimasak jadi air putih. Tetapi karena ada brandnya di situ yang kuat, nah yang manis-manisnya apa tuh? Brandnya yang kuat, akhirnya jadi mahal. Itu kekuatan Jadi membangun brand itu jadi penentu harga juga ya. Betul. Jadi kita harus identifikasi dulu, terus desain yang bagus supaya masyarakat menerima. Nah, barulah di situ mulai berkreasi, melakukan campaign yang sesuai. Anak mungkin sasarannya anak remaja nih kalau misalkan fashion ya Mbak Irma, nanti kalau misalkan mau bisnis fashion gitu. Nanti saya mau bisnis langsung sesudah ini kita langsung bisnis ya. Anak remaja misalkan sasaran, ya udah gunakan media sosial. Media sosial gunakan karena anak remaja pasti menggunakan media sosial. Kita Tapi masih pada suka pakai baju nggak ya anak remaja zaman sekarang? Bajunya yang disesuaikan dulu nih. Disesuaikan juga ya. Karena kalau laki-laki lebih suka melihat anak remaja yang nggak pakai baju kayaknya. Bisnisnya berarti itu ya.
Setelah diidentifikasi ya, maksudnya sudah memberikan konsep, ide, terus juga mulai melakukan campaign supaya ide tersebut diterima oleh masyarakat. Nah, bisa juga kita langsung brandnya tersebut dibangun ya. Brand tersebut mulai dibangun, habis itu baru kita memanajemen terakhirnya. Jadi, sahabat-sahabat entrepreneur semua nanti ketika ingin memulai bisnis, lakukan dari mulai terendah ya, dari nol. Tentukan pasar, pilih media yang tepat, dan manajemen terakhirnya supaya berhasil atau tidak terhadap apa yang dilakukan. Gitu. Ya, Mas Atang, ini kalau misalnya kita sudah mendesain sedemikian rupa begitu ya, kita sudah tahu nih step by step-nya seperti apa. Tapi apa kemudian yang membuat sebuah brand ini paling mudah untuk gagal terkenal? Paling mudah, kurang tepat memilih media. Jadi, segmentasi media itu kan beda-beda nih, Mbak Irma ya. Kalau misalkan melihat media, khususnya televisi lah, yang semua masyarakat pasti melihat gitu. Karena kan jangkauan televisi lebih luas ya, se-Indonesia. Kalau media internet kan masih terbatas gitu, ada beberapa wilayah yang kurang terjangkau internet. Dan media saat ini kan segmentasinya kebanyakan ibu-ibu ya sebetulnya. Karena kan mereka juga ya rating dan juga bisnis, bisnis ya. Jadi ya untuk iklan, kenapa ibu-ibu dipilih, tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa ya? Ada apa dengan ibu-ibu? Apakah ibu Menteri Keuangan? Iya, kayak Menteri Keuangan di rumahnya. Jadi Iya. yang membelanjakan atau memberi produk bulanan kan biasanya ibu-ibu ya, bukan mungkin yang paling bapak-bapak. banyak nonton TV juga ibu-ibu ya. Kalau Iya, anak muda bisa kan jadi. keluar, bapaknya kerja, ibunya nonton TV. Jadi Sama banyak nyetrika. banget ya kayak program sinetron, banyak banget kan. Tapi itu kan yang nonton banyak. Karena ibu-ibu suka. Jadi itu gak bakal bisa hilang gitu. Terus pemilihan media juga tidak hanya media konvensional ya, bisa media digital saat ini, terus juga bisa ke media-media transportasi publik. Sekarang bagus juga karena kan semakin, apalagi Jakarta yang macet, yang banyak banget kendaraan yang berhenti di lampu merah ketika iklan di transportasi publik, ya bisa juga itu menjadi alternatif. Oh, di kereta ya, pantesan Betul. sekarang udah banyak banget layar dan selalu beriklan. Iya sih, emang itu cukup mengganggu, jadi kayak kita ingat-ingat terus. Jadi itulah Mbak Irma, banyak banget media-media saat ini. Jadi ketika brand muncul dan salah untuk promosi gitu, udah itu salah satu penyebab kegagalan dalam melakukan campaign. Oke, nah kalau Premkom sendiri begitu ya, pernah nggak sih menghadapi sebuah kegagalan dan itu karena apa? Dan pastinya sekarang sudah dibenahi gitu kan. Tapi saat itu bagaimana caranya bangkit kembali dari sebuah kegagalan? Dalam menangani setiap klien, pasti kegagalan itu pasti ada. Iya, karena tidak semua yang kami kerjakan berhasil. Yang paling banyak kegagalan itu adalah di bidang krisis communication. Yang mana krisis communication itu tugasnya adalah mengangkat kembali brand tersebut supaya tetap diterima oleh masyarakat. Itu yang kebanyakan gagal dari kami. Seperti contohnya brand-brand yang kena isu negatif, banyaklah ada travel haji dan umroh, kan ada maskapai penerbangan mungkin yang di demo masyarakat sampai viral ya di media sosial. Dan kami sebagai PR consultant dituntut untuk nih bisa gak mengembalikan brand saya supaya naik kembali. Dan itu kita memang sampai saat ini yang baru berhasil kita ada tiga sudah ada 3 berhasil dan ada 2 yang gagal. Oke, Gitu. masih lebih banyak yang berhasil ya. Tapi memang kalau krisis komunikasi pasti jadi hambatan tersendiri sih gitu ya. Kalau Kang Irfan sendiri nih pernah nggak sih gagal dalam memotivasi seseorang gitu ya? Niatnya memotivasi, orang itu malah makin susah, makin sedih ya kan, makin lemes. Gimana Kang Irfan menghadapi tersebut? Pernah ya, mau gimana lagi, udah terjadi kan. Yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi hal tersebut, kenapa bisa gagal, kemudian dicari kesalahannya di mana. Karena pasti ada yang salah nih. Karena kalau nggak ada yang salah, pasti sukses. Nah, ketika kita sudah tahu kesalahannya terletak di mana, kita benahi di proyek kita yang berikutnya, di pekerjaan kita yang berikutnya, insya Allah kegagalan itu tidak terulang lagi. Karena saya juga dulu pernah beberapa perusahaan saya berikan training gagal, tapi saya benahin, akhirnya berhasil. Ternyata besoknya lagi gagal lagi, tapi bukan di hal tersebut, di hal yang lain. Nah, kita evaluasi lagi, benahin lagi, nah terus aja kayak gitu. Oke, jadi kalau salah itu satu hal yang memang sudah pasti bisa saja terjadi gitu ya. Jangankan kita
orang yang sangat profesional sekalipun masih Pasti sangat ya, pasti wajar ada untuk salahnya. gagal. Bedanya mereka tidak pernah menyerah, itu aja. Itu aja. Jadi pemirsa di sini jangan ada yang pernah menyerah. Jadi kalau misalkan gagal satu kali dalam berbisnis, mungkin harus dicoba lagi. Kalau masih gagal lagi, coba hubungi Primecom PR begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menyerah dalam dunia bisnis ini karena kita merasa kita sudah gagal dan tidak mau mengambil resiko. Karena sebuah bisnis itu pasti ada resikonya gitu ya. Nah, Mas Atang, bagaimana kemudian kalau orang-orang ingin bergabung bersama di Primecom PR gitu? Kalau ingin bergabung di Primecom PR atau ingin menjadi apa nih? Kliennya. Bergabung juga Bergabung boleh sih ya, apa itu sih? pertanyaan Bergabung sendiri. boleh. Oke, Untuk klien di Primecom. melihat beberapa portofolio dari kami dari Primecom PR bisa melihat di Instagramnya mungkin. Wow. Ya, Instagramnya di @primecompr, Primecom PR ya. Terus di website kami juga www.primecompr.co.id. Oke, kalau mau langsung tanya-tanya nih bisa juga. Bisa juga ke Ada. nomor telepon ya. Ke nomor telepon. Di bawah ini. Di bawah Baik. ini. Ini saya sudah dapat informasinya soalnya Ya, ya, ya. tapi saya harus izin dulu apakah boleh dibagikan gitu. Pemirsa kalau Anda ingin juga langsung berkonsultasi langsung, Anda bisa menghubungi line telepon di 0812 3456 5587. Ini sangat mudah sekali. Hafalkan saja 08 12345655587 dan Anda bisa langsung berkonsultasi. Saya percaya bahwa kita semua ada di sini ingin pastinya meningkatkan taraf hidup kita begitu ya. Jadi semua orang pun ingin berusaha dan semua orang pasti ingin sukses. Tapi kita suka gagal karena kita tidak mengetahui betul bagaimana caranya. Dan dengan keberadaan teman-teman kita dari Primecom PR, insya Allah apa yang masih menjadi cita-cita dan harapan bisa terlaksana. Dan nanti di segmen selanjutnya Kang Evan akan bagikan Boleh sharing sedikit kata tentang motivasi itu, ya. dan sharing sedikit begitu ya bersama dengan pemirsa. Usai jeda berikut ini pemirsa tetaplah di Inspirasi Sukses. Marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan